Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Lingkar Studi Filsafat Diskurs, dan pada video kali ini kita akan sharing bersama, berbicara bersama mengenai kesadaran. Nah, banyak anggapan bahwasannya kesadaran itu ialah sebuah inti dari pengalaman subjektif. Dan topik ini tentunya sudah ramai diperbincangkan, sudah hangat diperbincangkan, terutama di ranah atau bidang filsafat pikiran. Nah, terdapat suatu pemikiran yang bisa dibilang ya kontroversial, dan ide ini diusungkan oleh Daniel Dennett. Nah, dalam karya utamanya yang berjudul Consciousness Explained, nah Dennett ini mengusulkan sebuah ide atau menyatakan bahwasanya kesadaran yang dialami oleh manusia itu ialah sebuah ilusi saja. Nah, pandangan yang diajukan atau diusungkan oleh Dennett ini yang menganggap bahwasanya itu kesadaran itu tidak semata-mata atau tidak hanya ada seperti konsep ada bagi biasanya gitu. Namun kesadaran bagi Dennett itu ialah sebuah konstruksi yang terus berjalan karena adanya komunikasi antar individu bersama dengan pengalaman-pengalaman yang ada. Dan Dennett menamakan atau melabelkan pemikiran ini menjadi sebuah teori yang biasa disebut sebagai multiple drafts. Nah, dalam pandangan ini, suatu kesadaran itu bukanlah tempat yang terpusat, tempat yang rapi dan tersusun. Namun, kesadaran ialah hasil konstruksi dari berbagai pengalaman yang tentunya dinamis, terus habis itu berbeda-beda, dan juga yang hasilnya itu menghasilkan sebuah kesadaran itu sendiri. Nah, semua draft itu bersama-sama membentuk pengalaman subjektif. Nah, dengan kata lain, kesadaran itu tidak berpusat pada suatu, atau kita sebut kesadaran itu tidak kaku. Dengan pandangan ini, mencoba untuk merubah cara mendasar kita dalam memahami apa itu kesadaran. Mungkin sebelumnya kita sering memahami kesadaran ialah dasar atau bahkan pusat kendali manusia terhadap hidupnya gitu. Nah, tapi menurut Dennett bukan demikian. Kesadaran itu hanyalah sebuah ilusi atau hasil dari proses-proses kognitif yang kompleks dari otak manusia itu sendiri. Pemikiran Dennett juga menekankan betapa pentingnya proses-proses kognitif dalam menentukan atau menghasilkan pengalaman subjektif dari setiap individu. Nah, ia menyampaikan bahwasannya hal-hal yang alami seperti ingatan, emosi, dan juga pengalaman itu bukan semata-mata refleksi atau bahkan cerminan dari hal eksternal dari setiap individu atau bahkan cerminan gitu. Namun sebenarnya semua hal yang terdengar alami itu ialah sebuah ilusi yang dihasilkan oleh proses-proses kognitif dari otak manusia. Meskipun kita merasa bahwa kesadaran adalah pusat pemahaman kita dalam memahami kehidupan dari setiap individu tentunya, sejatinya kesadaran itu hanyalah hasil dari proses-proses kognitif otak yang kompleks, yang rumit, dan tentunya juga dinamis. Nah, namun terlepas dari pandangan itu, pandangan ini juga memicu terbukanya perbincangan lagi atau bahkan perenungan baru. Apabila kesadaran itu ialah sebuah hasil ilusi dari proses kognitif otak manusia, lantas sejauh mana kita benar-benar mengendalikan tindakan kita? Nah, terdapat penelitian, hasil-hasil penelitian bahwasanya terjadinya ketegangan antara niat sadar dan juga niat bawah sadar dari individu-individu yang mempengaruhi keputusan mereka gitu. Contoh seperti fenomena akrasia, yaitu fenomena di mana seorang itu bertindak tidak sesuai dengan apa yang
sebenarnya ia anggap benar atau mungkin ia niatkan. Nah, ini menjadi petunjuk bahwasannya kemampuan kesadaran untuk mengarahkan tindakan kita mungkin jauh lebih terbatas dari apa yang selama ini kita bayangkan. Nah, di luar soal kendali dan kebebasan, tentunya teori ini mengajak kita untuk merenungkan kembali dan juga memaknai tentunya mengenai arti dari kesadaran itu sendiri. Jika memang kesadaran itu ialah sebuah hasil dari proses kognitif otak manusia yang rumit dan juga dinamis, maka pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita memahami mengenai kesadaran, mengenai siapa kita, itu juga menjadi sebuah persoalan yang penting juga. Karena kesadaran yang dimaksudkan oleh Dennett ini, kesadaran bukan hanya sebuah realitas eksternal, namun juga itu bagian dari proses dari setiap individu. Karena adanya komunikasi yang dinamis antara realitas eksternal dan juga proses kognitif dari manusia itu sendiri. Nah, dan tentunya teori dari Dennett ini menghadirkan tantangan yang cukup besar bagi pandangan tradisional mengenai kesadaran. Karena pandangan tradisional ini berpendapat bahwasannya kesadaran ialah pusat pengalaman manusia. Nah, dengan demikian tentunya teori Daniel Dennett ini yang mengatakan atau yang berpendapat bahwasanya kesadaran ialah sebuah ilusi atau hasil proses kognitif dari setiap manusia, tentunya bukan sebuah teori semata. Namun ini juga berupa ajakan untuk kita bisa lebih memahami tentang diri, kebebasan, dan realitas itu sendiri.